Bersiaplah jadi generasi Qur'ani berprestasi. SMP Islam Ibnu Qayyim, tempat tumbuhnya hafiz berilmu dan berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sahabat Ibnu Qayyim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita pasti pernah merasakan putus asa ketika kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita inginkan, kemudian tidak terwujud dari apa yang kita harapkan tersebut, maka terasa putus asa dalam kehidupan kita. Atau ada orang yang senantiasa melakukan dosa atau kesalahan yang begitu besar, kemudian dia merasakan dalam dirinya dosanya begitu banyak, sehingga dalam dirinya merasa rendah atau bahkan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang putus asa. Maka Islam memberikan jalan agar kita senantiasa jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Setiap kita melakukan dosa, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tapi yang jadi masalah adalah begitu banyak orang yang melakukan dosa, kemudian mereka tidak memohon ampun, mereka tidak bertaubat kepada Allah, maka dosanya akan tetap bertambah bahkan, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, dari keputusasaan manusia itu akan menjadi cobaan ketika dia selalu mengingat kesalahan-kesalahannya tanpa memperbaikinya, tanpa mereka kembali kepada Allah, tanpa bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar terkait orang-orang yang putus asa. Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan seruan hamba-hambaku. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghapus dosa-dosa kita semuanya. Ini ayat menunjukkan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, ayat ini menyebutkan tentang bagaimana seseorang yang selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyadari bahwa mereka memiliki dosa yang banyak, kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya, hadhil ayat al-karimah da'watun li jami'il usah. Ayat ini menyeru kepada semua pelaku dosa, minal kuffar wa ghairihim, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun selain dari mereka. Mereka diseru untuk apa? Ila taubah wal inabah, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiruhum annallaha yaghfirudz dzunuba jami'a,
dan Allah mengabarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa mereka semuanya. Liman taba wa raja'a anha, bagi orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanyak apapun dosa kita, pasti kita merasa diri bahwa kita pelaku dosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Maka setiap kita melakukan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa orang-orang yang selalu bertaubat dan kembali kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Allahu afrahu bi taubati 'abdihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bergembira dengan taubat seorang hamba. Min ahadikum, di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubat hambanya di antara kalian. Saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Yang mana ada salah seorang di antara mereka ada yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Ya, ini menunjukkan bahwa kegembiraan seseorang ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar kegembiraan seseorang yang menemukan kembali dalam hidupnya segala yang hilang atau yang binasa. Jadi ketika ada sesuatu yang hilang dalam dirinya kemudian dia temukan, itu jauh lebih baik, lebih utama ketika mereka kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam perkataannya, beliau menyebutkan, walau balagat dzunubaka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Jadi jika sekiranya kita memiliki dosa ya setinggi langit dosa kita, saking banyaknya ya, kita memiliki dosa sampai setinggi langit, tetapi kita datang dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon ampun kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, i'lam anna hadhihi al-ayah al-karimah arja ayatin fi kitabillah azza wa jalla. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ayat ini menyebutkan ayat yang paling memberikan harapan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua hambanya bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memiliki dosa atau merasa banyak dosa kita, maka segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penyegeraan dalam taubat kita atau bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala gembira, karena mereka mau menyadari dosa-dosa yang mereka lakukan, karena mau menyadari bahwa begitu banyak kesalahan yang mereka lakukan sebagai manusia. Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam sabdanya, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'in tawwabun, sebaik orang-orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita melakukan dosa, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kesegeraan taubat kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.